Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam relax, tenang, damai, rahayu Segung Dumadi. Bagaimana kabarnya? Saya yakin sobat selalu dalam kondisi yang baik, bisa selalu sadar pada setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga sobat bisa membuktikan, bisa mengalami sendiri apa kata pepatah ini. Eling lan waspada. Ingat dan waspada. Ingat akan apa? Tentu saja ingat akan Tuhan. Bila kita ingat akan Tuhan, maka sebenarnya energi yang ada di dalam diri kita terfokus kepada Tuhan. Untuk bisa terhubung kepada Tuhan yang tempat tinggalnya berada di pusat galaksi atau lebih jauh lagi, maka kita bisa menggunakan sepercik cahayanya yang Dia berikan kepada kita. Ini juga berarti bahwa Dia, Tuhan itu sendiri, itu berkenan untuk ditemui, berkenan untuk bisa diajak berkomunikasi oleh hambanya, makhluk ciptaannya seperti kita ini. Dan bila kita ingat kepada Dia, ini sebenarnya energi yang ada di dalam diri kita membawa kita masuk pada bagian cahayanya yang ada di dalam diri kita, yaitu percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sering juga disebut sebagai ruh, spirit, atman. Saya sering panggil sebagai navigator. Bila kita bisa masuk ke sana, bila kita teringat untuk bisa masuk pada kesadaran Tuhan yang ada dalam diri, bila kita mampu untuk melampaui pikiran kita, perasaan kita, lapisan-lapisan jiwa kita, sehingga bisa masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri, maka kita bisa waspada terhadap apa? Terhadap pikiran kita sendiri, terhadap lapisan-lapisan diri palsu kita sendiri. Inilah yang sering kali menggoda kita. Inilah yang juga jalan masuk iblis ke dalam diri kita. Iblis yang kaki tangannya di dunia ini adalah para dark worker, itu teguh dalam perannya sebagai penggoda, teguh dalam menjalankan misinya, yaitu sebagai penggoda. Melalui dark worker, mereka membuat doktrin-doktrin, rencana-rencana yang dijalankan sebagai doktrin yang masuk tanpa sadar ke dalam diri kita. Ini yang kita wajib waspadai. Dan tidak usah adanya dark worker, tidak usah iblis. Bahkan pikiran serta perasaan kita atau diri palsu kita ini sangat menggoda kita. Diperkuat oleh adanya daya gravitasi dari bumi, maka diri palsu yang bagiannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan itu sangat liar, menjadi sangat menggoda. Keliaran dari diri palsu ini, energinya, informasi yang ada di sana ini merasuk, menjadikan sebagai backup utama dari kerjanya pikiran. Bila pikiran gagal disadari, bila kita gagal masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka pikiran menjadi liar. Keliaran pikiran ini diperparah lagi oleh backup energi serta informasi yang muncul dari diri palsu. Menurut saya nggak usah ada setan, nggak usah ada iblis. Ini saja sudah sangat challenging. Ini saja sudah sangat sulit untuk kita hadapi. Apalagi diperparah dengan adanya iblis
serta kaki tangannya, yaitu para dark worker. Ini menyebabkan hidup di bumi ini sungguh sangat seru. Keseruan-keseruan yang muncul ini kita temui setiap hari ketika kita hidup. Dan itu juga yang menyebabkan kita bisa meningkatkan kualitas jiwa kita ini hanya di bumi ini ketika kita hidup di sini. Dan untuk bisa mendewasakan jiwa, maka diperlukan untuk hidup di dunia, kita sebagai jiwa itu mengendarai tubuh fisik ini. Kemudian kita mengalami kehidupan. Di situ juga kita bisa mendewasakan jiwa kita. Kita bisa membakar, katanya ya, istilahnya membakar karma. Karma-karma yang sudah tersimpan pada jiwa kita. Memori-memori yang sudah tersimpan pada lapisan jiwa kita ini bisa kita keluarkan. Bisa kita sadari dulu, kemudian kita pahami. Dan kita ubah menjadi karma baik. Sebelumnya karma negatif itu perlu dibakar dengan cara hidup, kemudian mengirimkan karma itu ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kirimkan sebelumnya. Di situ juga berarti kita bisa membakar karma kita menjadi sebuah kegiatan, menjadi sebuah kejadian yang kita alami setiap harinya. Nah, Sobat RTD, jangan lupa untuk eling dan waspada. Ingat dan waspada selalu. Akan apa? Akan diri kita sendiri. Sebab ada bagian dari diri kita yang menjadi pintu masuknya iblis serta dark worker ke dalam diri kita. Jangan lupa ya, perbanyak relaksasi energi sehingga bisa selalu sadar pada setiap aktivitas yang dilakukan. Bisa selalu sadar akan godaan dari diri palsu serta keliaran pikiran. Oke sob, gitu aja sharing saya kali ini. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Jangan lupa eling lan waspada.